Coba deh bayangin, punya bisnis yang bisa jalan sendiri. Betul-betul kayak mesin uang yang terus nyala, bahkan pas kita lagi asik liburan. Nah, ini kan impian utama setiap pengusaha, ya kan? Ini dia gambaran idealnya. Anda bisa aja lagi di Bali, di Eropa, dimanapun lah. Tapi bisnis di rumah tetap cetak profit. Inilah kan tujuan akhir yang kita semua kejar. Tapi pertanyaannya, emang segampang itu? Ternyata nih, tanpa sistem yang benar, impian indah tadi bisa dalam sekejap jadi mimpi buruk. Beneran. Ada cerita soal pengusaha, sebut aja namanya Mr. X. Dia coba ambil jalan pintas. Hasilnya, wah kacau. Kasirnya korupsi, karyawannya nyolong barang, bisnisnya ambruk total. Kenapa coba? Ya karena dia mau nerbangin pesawat, tapi mesin sama sayapnya belum dipasang. Fondasinya dilewatin gitu aja. Oke, sekarang kita bedah ya. Biar nasib kita nggak kayak Mr. X, ada 7 pilar atau 7 divisi lah yang wajib banget kita bangun. Anggap aja ini kayak anak tangga. Harus dinaikin satu persatu biar bisnis kita kokoh dan nantinya bisa kita tinggalin dengan tenang. Nah, ini dia nih, kerangka mesin bisnis Anda, mulai dari produksi yang jadi jantungnya, penjualan dan pemasaran yang jadi corongnya, sampai administrasi dan legal yang jadi tamengnya. Tiap bagian ini harus dibangun sekokoh mungkin. Tapi lucunya, banyak pengusaha itu jatuhnya bukan karena pilar-pilar besar ini loh, tapi karena dua lubang kecil yang sering banget disepelengin. Coba kita lihat lebih dekat ya. Ini dia lubang fatal yang pertama, sistem keuangan. Kasirnya si Mr. X tadi bisa korupsi ya, karena nggak ada yang ngawasin. Padahal solusinya tuh simple banget. Cuma pasang CCTV seharga 1 atau 2 juta aja, itu udah bisa nyelamatin bisnisnya. Aturan emasnya, sekali lagi jangan pernah gabungin duit bisnis sama duit pribadi. Pisahin rekeningnya, pisahin laci kasirnya, ini benteng pertahanan pertama Anda. Pilar penting lainnya nih. Sering kan lihat promo beli satu gratis satu di minimarket? Nah, itu bukan karena mereka lagi baik hati. Mereka itu lagi nerapin sistem namanya FIFO, First In, First Out. Intinya, barang yang masuk duluan harus keluar duluan. Buat apa? Ya buat ngejar tanggal kadaluarsa. Tanpa sistem sesimpel ini, Anda bisa rugi jutaan rupiah dari barang yang numpuk dan nggak bisa dijual. Oke, anggaplah mesin internal kita udah solid nih. Pertanyaannya, apa itu cukup? Ternyata, itu baru setengah jalan teman-teman. Sekarang kita harus siap-siap hadapin kenyataan yang lebih pahit di luar sana. Badai persaingan yang bikin banyak banget bisnis berguguran. Angka ini, jujur, bikin merinding. 96%, artinya dari 100 bisnis yang buka, cuma 4 yang masih hidup setelah 10 tahun. Gila kan? Bahkan separuhnya udah KU di 5 tahun pertama. Ini statistik yang brutal banget. Terus gimana caranya sisa 4% itu bisa selamat dan malah makin gede? Apa sih rahasianya? Apa produknya lebih canggih? Atau mungkin budget marketingnya gila-gilaan? Ternyata bukan dua-duanya. Ini dia rahasianya. Bisnis yang gagal itu sibuk dorong-dorong produk orang baru. Capek, kayak ngedorong kotak berat. Nah, bisnis yang 4% itu, mereka kayak magnet. Mereka narik pelanggan buat balik lagi, dan lagi. Jadi kuncinya bukan jualan produk, tapi nyiptain fans. Nah, setelah mesin bisnisnya jadi dengan 7 pilar tadi, sekarang waktunya kita isi bensin. Dan bensin terbaiknya itu, pelanggan setia. Tapi, apa sih bedanya pembeli biasa sama pelanggan sejati? Ini bedanya fundamental banget. Pembeli itu ngasih Anda duit hari ini. Udah. Tapi pelanggan, dialah yang mastiin bisnis Anda masih bisa napas buat tahun-tahun ke depan. Jadi, tujuan kita itu bukan cuma nyari pembeli, tapi mengubah pembeli jadi pelanggan. Terus gimana caranya? Gampang kok, ini bukan sihir. Ini soal hubungan antar manusia aja. Coba deh, kenali mereka. Bukan sebagai angka penjualan, tapi sebagai orang. Terus jaga kualitas mati-matian. Anggap aja reputasi Anda taruhannya di setiap produk. Dan emang benar kan? Prioritaskan layanan yang personal. Hal sepele kayak ingat nama atau ngucapin selamat ultah itu efeknya bisa lebih dahsyat dari diskon gede loh. Dan terakhir, kasih sesuatu yang lebih, yang nggak mereka duga, yang bikin mereka mikir, wah mereka peduli banget sama gua. Oke, sekarang kita bahas soal monster yang paling sering ngalangin orang buat mulai. Duit. Banyak banget yang mikir, nggak ada modal gede, nggak mungkin bisa bikin bisnis. Hayo ngaku, seberapa sering kita denger atau bahkan kita sendiri yang ngomong gitu. Ini nih, mitos paling ampuh buat ngehancurin mimpi. Tapi coba deh, kita lihat faktanya. Yuk, kita hancurkan mitos ini rame-rame, sekali dan untuk selamanya. Raksasa kayak Microsoft sama Apple itu lahirnya bukan di gedung pencakar langit, tapi di garasi rumah. Facebook mulainya di kamar kos. Bahkan brand-brand gede di Indonesia sekarang, banyak loh yang awalnya cuma jadi reseller, jualin barang orang. Modal mereka itu bukan duit,
Ini intinya, seperti yang pernah dibilang almarhum Bob Sadino, bisnis yang paling bagus itu yang dijalanin, bukan yang cuma diomongin. Modal pertama Anda itu keberanian. Tanpa itu, duit segepok pun gak ada artinya. Jadi, setelah kita ngelewatin semua ini, bangun pilar, dapatin fans, dan modal nekat, kita balik lagi ke mimpi awal tadi. Apa sih tujuan akhirnya? Cuma satu kata, kebebasan. Nah, ini pemikiran terakhir yang saya mau bagi. Banyak orang itu kejebak, jadi kayak hamster yang lari di roda bisnisnya sendiri. Lari terus, tapi nggak kemana-mana. Tujuan pengusaha sejati itu bukan jadi bagian dari sistem, tapi menciptakan sistem. Sebuah mesin yang solid yang kerja buat dia. Waktu Anda berhasil bikin sistem itu, Anda bukan cuma punya bisnis, Anda punya kebebasan. Jadi pertanyaannya, sistem apa yang mau Anda ciptakan mulai hari ini?